Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali berkesempatan untuk bersama-sama saat teduh. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memujinya dari lagu Ya Allah Kasih-Mu Besar. Mari kita nyanyikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Sabtu, tanggal 5 November 2022, dengan tema renungan hidup dalam dua otoritas. Dan Saudara, masih berlanjut dalam perenungan kita hari ini. Namun sedikit berbeda dengan perenungan sebelumnya. Kali ini ada dua otoritas yang akan kita renungkan. Pak Yosa akan membaca firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26 sebagai dasar renungan kita pagi hari. Sebelum mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk satu bersama. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami boleh memahami, yang pada akhirnya juga kami boleh menjalankannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26 yang akan menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita membacanya bersama. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Tentang pembayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 20 memberikan gambaran kepada kita bagaimana para pemuka agama Yahudi mengubah strategi mereka dalam menyerang Kristus. Untuk mengurangi kecurigaan Kristus kali ini, mereka tidak turun tangan sendiri, tetapi mereka mengirim orang lain yang menurut penjelasan Matius dan Markus, para mata-mata ini terdiri dari murid-murid orang Farisi dan juga ada beberapa pengikut Herodes. Pertanyaan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak pada Kaisar atau tidak? Pada dasarnya adalah pertanyaan politis yang penuh dengan jebakan Batman. Bila Kristus menjawab ya, diperbolehkan membayar pajak, Kristus dapat kehilangan dukungan masyarakat karena dianggap sebagai pendukung Romawi. Namun, bila dijawab tidak diperbolehkan untuk membayar pajak, maka Kristus dapat dituduh berniat memberontak kepada Romawi yang sedang menjajah mereka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kristus meminta sebuah uang dinar. Pada waktu itu, pemerintahan Romawi mengeluarkan mata uang perak dan juga mata uang perunggu. Dinar adalah kepingan mata uang perak. Bedanya dengan keping uang perunggu adalah gambar dan tulisannya. Pada keping uang perunggu tidak terdapat gambar dan tulisan Kaisar, sedangkan di keping uang perak terdapat gambar wajah Kaisar dan tulisan nama kerajaannya. Karena itu, secara spesifik Kristus minta keping uang dinar. Mari kita bersama-sama merenungkan. Adanya dinar Romawi di Israel menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Artinya, suka ataupun tidak, orang Yahudi sebenarnya mengakui mereka berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan melalui jawabannya, Kristus mengajarkan bahwa mereka perlu mengakui otoritas Romawi tanpa mengabaikan otoritas Allah. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah kita mengakui otoritas Allah dan juga negara di mana kita tinggal? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami untuk menjadi orang yang menghormati otoritas negara atau pemerintah di mana Tuhan telah tempatkan kami. Sekaligus kami juga minta tolong Tuhan untuk kami dapat taat kepada otoritas Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar mengikuti aturan Allah sekaligus aturan pemerintah di mana kita tinggal di dalamnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.